Ya, tadi kita sudah dengar bersama bagaimana Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengusulkan agar debat Capres-Cawapres berikutnya ini menggunakan podium demi menambah wibawa para peserta Pilpresnya ya. Hal tersebut kemudian mendapat respon positif juga dari Timnas Amin. Betul, TKN Prabowo Gibran pun juga turut menyoroti soal lokasi acara yang digelar di luar ruangan. Lantas apakah kemudian gimmick dan juga format debat berefek pada penampilan Capres-Cawapres? Langsung saja kita akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami di studio Kabar Petang sudah ada asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Aceh Hasan Sadli melalui sambungan Zoom, dan juga di studio kami sudah ada Bang Ciko Hakim serta pakar mikro ekspresi ada Bang Kidri Putra. Selamat petang Bang. Selamat petang Bang. Baik, pertama saya ingin ke Bang Ciko nih, perwakilan dari Ganjar Mahfud. Ini usulannya sudah diucapkan tadi. Ini usulannya agar menggunakan podium, agar terlihat lebih berwibawa. Apakah ini sudah usulan secara resmi atau baru usulan di media aja kayak begini? Sementara yang saya pahami ini adalah usulan di media ya, tapi senang sekali tadi mendengar beberapa paslon yang lain pun sangat sepakat. Sebenarnya kita melihat bukan masalah podium aja, kita melihat apa yang terjadi kemarin di debat itu agak awkward gitu ya. Mereka berdiri di tengah, terus cuma berdiri aja gitu tanpa apa-apa ya kan. Bertiga seperti lagi di sidang ya kan, tapi juga nyanyi juga nggak boleh ya kan, nggak pegang mic gitu ya. Jadi menurut saya itu sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan dan diubah, dan memang tidak menunjukkan semacam atmosfer debat yang mempunyai kewibawaan lah. Pak Ganjar waktu itu juga kemudian sempat mengungkapkan agak awkward ya, ternyata nggak ada podium, nggak ada meja. Iya betul, kita semua membicarakan soal itu, dan ini yang saya rasa, dan itu kan cukup lama ya, hampir 2 jam ya mereka berdiri begitu kan. Dan saya lihat memang esensinya seorang pemimpin itu kan memang ada podium lah ya kan, dan masyarakat juga bisa melihat tampilan-tampilan mereka lebih menarik dan lebih sosok pemimpinnya lebih kelihatan lah. Oke, saya minta mau tanggapan dari Bang Jazilul dari Timnas Amin nih. Kabarnya juga merespon positif. Apa sebenarnya pentingnya menggunakan podium? Bang Jazilul. Ya, bagi kami sebenarnya pakai podium atau tidak pakai podium, apa yang sudah dilakukan oleh KPU sudah cukup bagus. Bagi kami yang penting itu materi dan durasi waktu. Kalau soal pakai mic-nya mic 4 atau podiumnya, ini bagi pasangan Amin nggak terlalu signifikan. Yang kami soroti tentu sesungguhnya itu temanya terlalu besar. Jadi tidak fokus. Namun karena itu yang menjadi keputusan KPU, ya tentu kami terima. Bayangkan misalkan ada 5 tema yang harus dibahas dalam waktu 90 menit. Itu satu. Yang kedua, soal panelis yang hanya ditugasi ngambil nomor urut undian, itu juga menghabiskan waktu. Mending pakai model digital gitu, nanti ada petugasnya yang mengacak. Saya pikir akan membuat lebih efektif, sehingga waktunya lebih banyak untuk buat debat daripada hanya untuk ngambil undian. Jadi sekali lagi secara teknis kami percayakan saja kepada KPU, dan seandainya ada podium atau ada meja ya silakan. Tidak pun bagi kami tidak masalah. Yang penting suasananya memberikan tidak terlalu berisik. Karena berisik ini penonton yang sehingga membuat keadaan berisik kadang-kadang mengganggu capres ketika menyampaikan gagasan. Misalkan orang yang seliwar-seliwar terus tepuk tangan tidak pada tempatnya, itu menurut kami perlu diperbaiki dari sisi itu ya, supaya debatnya lebih
kelihatan suaranya terdengar dan tidak terganggu. Ya, itu beberapa evaluasi soal debat dari Timnas Amin, tapi memakai podium ataupun tidak masalah. Sama saja, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan tim pemenangan 02, Kang Aceh? Iya, soal menggunakan podium, sebetulnya substansinya bukan pada soal gagah atau tidak gagah ya. Menurut saya sebaiknya para capres atau cawapres nanti akan berdebat juga memiliki kesempatan untuk dapat menulis apa yang disampaikan, apa yang menjadi materi perdebatan. Dan tentu ini penting untuk kan kita tahu bahwa kita harus punya tradisi untuk menulis apa yang disampaikan, menanggapi apa yang disampaikan, begitu ya. Apalagi kan memang dalam konteks debat ini kan kita ingin sebetulnya adalah lebih memperdalam visi misi dari masing-masing calon presiden, gitu ya. Nah, karena itu ketika kita diberikan kesempatan para capres, cawapres untuk berdebat, maka substansi utamanya adalah bagaimana dapat mengelaborasi, menyampaikan secara mendalam apa yang akan diberikan kepada rakyat, ditawarkan kepada rakyat dari gagasan-gagasan, visi misi dari masing-masing calon presiden maupun calon wakil presiden. Saya kira substansi yang terpenting sesungguhnya itu, gitu ya. Oke, baik. Nah, pendalaman ini tentu bisa dilakukan dengan cara bukan sanggah menyanggah, gitu ya. Karena ini kan bukan cerdas cermat, tetapi rakyat diberikan satu tawaran tentang apa visi misi yang akan dilakukan sesuai dengan tema yang menjadi pembahasan di dalam debat tersebut, gitu. Nah, karena itu fungsi panelis juga menjadi sangat penting. Hanya tentu panelisnya itu menurut saya memang juga harus diberikan kesempatan untuk dapat mendalami dari apa yang disampaikan oleh capres cawapres tersebut. Jadi bukan seperti melakukan pengundian yang ya seperti dari pengundiannya aja kan bisa memakan waktu tersendiri, gitu loh. Baik. Lebih ke penguatan peran panelis. Jadi menurut saya sih betul. Tentu peran panelis adalah juga mendalami apa yang disampaikan oleh capres cawapres tersebut, sehingga dari situ kita bisa mengelaborasi lebih jauh tentang gagasan-gagasan apa yang ditawarkan kepada masyarakat, ya. Baik, Kang Aceh. Karena perdebatannya bukan pada perdebatan antara tiga calon tersebut, tetapi perdebatannya adalah sejauh mana nanti masyarakat bisa menilai mana gagasan yang lebih membumi, mana gagasan yang memang dirasakan oleh masyarakat sendiri dan layak untuk paling dipilih. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada pernyataan dari perwakilan para paslon. Mas Kirdi melihatnya seperti ini, kayaknya penting tidak penting, tapi lebih ke esensi debat dan juga teknis format debatnya. Efeknya apa sih? Saya setuju bahwa kalau kita bicara tentang teknis itu kan mekanisme ya. Sebetulnya yang kita lihat adalah esensi, substansi, dan benar-benar istilahnya gagasan yang ada di kepala para calon presiden tersebut. Itu nomor satu. Tetapi perlu dilihat juga bahwa masyarakat kita itu banyak melihat sesuatu itu memang sayangnya banyak di permukaan. Buktinya apa? Buktinya kalau dianggap bahwa kalau orang misalnya di depan, itu apakah kita bicara dengan cara dia menyampaikan, apakah gimmick yang ditampilkan, itu bisa kemudian membuat suara itu bisa jadi agak berubah geser gitu loh. Nah, yang menarik kan sebetulnya apakah masyarakat kita sudah mampu untuk benar-benar mendalami gagasan yang disampaikan oleh para capres. Itu satu. Dan dua, saya sepakat dengan para juru bicara dari tim kemenangan gitu ya, bahwa sebetulnya yang esensi itu kan peran panelis yang tadi dibilang penguatan peran panelis ini, kalau bisa nanya kita bisa gali, karena kalau ada misalnya ya, ini bukan salah satu dari mereka mungkin ya, misalnya kelihatan bagus tapi muter-muter misalnya, ada yang kelihatan lempeng tapi sebetulnya isinya apa ya, misalnya kayak gitu.
panelis kalau bisa menggali, jadi nangkep kan nggak semua orang bisa ngomong dengan baik. Mungkin dia seperti itu bukan karena nggak punya gagasan, tapi kurang bisa menata misalnya seperti itu. Jadi buat saya kalau misalnya dikatakan perlu untuk dikasih dirubah strukturnya dengan podium segala macam, selama itu bisa membuat semua panelis itu para capres itu lebih dalam, lebih tajam, kenapa enggak? Oke, gitu. Itu evaluasi seperti itu ya. Tapi kalau Bang Kirdi sepakat juga nggak dengan Bang Ciko yang tadi sampaikan, tapi sebenarnya esensinya adalah untuk menambah wibawa. Dijawabnya nanti ya, usai jeda ya. Sesaat lagi di Kabar Petang. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Jadi gimana nih Bang Kirdi? Betul tidak sih podium itu efeknya ada menambah wibawa sehingga kemudian juga bisa menunjang elektoral dari sang capres itu sendiri? Gini, kalau kita bicara tentang menambah wibawa, menambah ini, menambah itu segala macam, selama nggak ada indikatornya kita nggak bisa bilang iya atau tidak. Ada orang yang bilang bahwa kalau pakai podium nambah wibawa ada. Ada yang bilang bahwa kalau berhadapan langsung justru menunjukkan wibawa karena berarti dia berani berhadapan langsung. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita bicara tentang komunikasi publik, adanya sebuah objek di depan, itu kita nggak bisa nilai baik buruk atau segala macam. Tetapi memberikan waktu buat orang di balik itu untuk kemudian menghadapi tanda petik serangan dari luar, itu untuk lebih tenang, bisa menenangkan dirinya. Karena itu kan barrier sebetulnya. Berarti positif dong harusnya? Positif, buat para capres itu positif. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Itu yang satu. Nomor dua, bisa meletakkan sesuatu di situ, apakah buku, apakah kertas, untuk kemudian menulis poin-poin biar nggak kesana kemari. Yuk kita fair-fairan aja yuk. Kemarin kalau kita benar-benar kita analisa segala macam gitu, memang semua capres itu nggak ada yang ngalor ngidul kesana kemari gitu. Saya yakin bukan karena mereka nggak kompeten. Saya yakin karena mereka tidak membuat poin-poin untuk mengingatkan kembali mereka ngomong apa nih. Tapi nanti kalau ada contekan dicibir netizen. Nah, yang bening aja. Yang kelihatan. Yang fair. Dan kalau misalnya kita bicara mau fair-fairan ya, segala yang ditampilkan di situ. Kan dulu waktu Pak Jokowi, saya masih ingat banget, dibilang ada yang pakai earpiece lah segala macam. Kalau perlu cek dulu semuanya udah aman segala macam. Itu ditunjukkan kepada rakyat supaya nggak ada dispute. Oke. Nah, bicara masalah wibawa juga kan kita bicara masalah penampilan dari para kandidat capres ini. Dan kita lihat tampilannya punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kemeja berwarna, ada yang pakai kemeja putih bertuliskan kata-kata, satset dan segala macam gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Ciko, apakah memang kemudian ini sesuatu hal yang memang sudah dikonsep sendiri-sendiri, pakai hal seperti itu lebih baik atau justru diseragamkan kalau menurut Bang Ciko? Satu ya, menurut kami apa yang sudah dipakai oleh Pak Ganjar dan para paslon lain saya rasa juga selalu dipikirkan ya dan pikirkan matang-matang. Seperti Pak Ganjar juga menggunakan baju yang dengan tulisan-tulisan satset tas ini kan juga bagian dari slogannya gitu ya, gercep lah, gerak cepat, dan sepatu yang dikenakannya juga kan luar biasa sekali ya, itu dari karya anak bangsa dan memang itu menjadi simbol keberpihakan pada produk-produk lokal. Nah, tapi kembali lagi itu juga masukan menarik ketika kita bicara apakah diseragamkan saja ya, itu kembali lagi bahwa kami siap. Tapi saya ingin kembali ke belakang dulu. Boleh. Saya ingin mengkritisi KPU dulu sedikit nih. Jadi KPU ini kan kayaknya pingin tampil beda. Saya 25 tahun berada di dunia politik ya, saya mengamati dan juga berada di partai-partai politik. Saya belum pernah melihat ajang debat seperti ini gitu ya. Itu seperti di oktagon nih UFC ya, dia pada berdiri semua tanpa ada barrier yang tadi dikatakan tadi, tanpa ada podium dan lain-lain, dan ditonton begitu ramai orang yang bisa menyorak-nyoraki. Nah, ini yang agak menurut saya juga kurang pas lah ya. Ini debat capres dan cawapres, bukan tontonan-tontonan hura-hura ya kan, tapi juga saya setuju juga bahwa memang esensi yang paling penting. Tapi kembali lagi, selain itu, ini satu hal lagi, bahwa debat ini juga harus bisa menunjukkan soal gestur, soal kestabilan emosi dari para capres dan cawapres ya. Untuk berdiri selama hampir 2 jam, rakyat juga perlu menilai itu, bukan hanya menilai substance. Karena kalau kita bicara substance, selama musim kampanye ini banyak kesempatan mereka untuk membicara substance. Diundang di akademisi, diundang di universitas, itu juga bisa ada live-nya juga, ada di YouTube-nya juga. Itu juga. Tapi debat capres yang ditonjolkan di KPU ini justru saya rasa harus juga memperlihatkan secara utuh si capresnya. Saya kasih contoh misalnya, karena banyak sekali orang kecolongan nih milih presiden.
ketika orang mau milih Joe Biden misalnya, mungkin karena mereka kurang lama melihat gerak-gerik Joe Biden yang sudah cukup tua itu ya kan, mereka nggak tahu bahwa Joe Biden tuh sebenarnya agak-agak demensia menurut saya. Gitu. Ada hal-hal yang dia ketika dia lama berada di podium atau berbicara lama di event-event setelah dia menjadi presiden, rakyatnya baru sadar bahwa nih orang udah terlalu tua untuk menjadi presiden. Nah ini yang harus bisa juga dipertontonkan di debat capres. Oke, termasuk juga masih konsisten dengan usulan menggunakan podium itu ya, walaupun tidak ada ukuran Bang, wibawa atau tidak, awkward atau tidak. Enggak, saya rasa itu pakem yang agak umum ya. Jadi KPU jangan selalu pingin tampil beda lah gitu ya, dengan bola-bola undian itu juga itu tampil beda sekali, ya kan? Itu bukan pada tempatnya saya rasa. Baik. Tadi sudah menyinggung sedikit masalah usia nih, sepertinya ada agak-agak nyenggol ke pasangan yang di tengah nih. Bang Aceh ada tanggapannya? Takutnya kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Kang Ciko nih? Silakan. Saya sih selagi sesuai dengan konstitusi dan memang sudah disahkan oleh KPU, tentu kita harus menghormati gitu ya, karena bagaimanapun mereka telah, atau capres maupun cawapres ini telah memiliki legalitas untuk menjadi calon presiden ya. Malaysia memiliki seorang Perdana Menteri yang sangat senior, nggak ada masalah juga. Pemikirannya masih jernih, pemikirannya masih baik, cara berpikirnya juga masih bright gitu. Jadi menurut saya hal tersebut seharusnya memang kita serahkan aja kepada rakyat untuk bisa menilainya gitu. Nah pertama itu. Yang kedua, lagi-lagi ingin saya katakan bahwa yang namanya debat capres ini kan debat untuk mendalami tentang apa gagasan-gagasan, program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. Jadi bukan seperti cerdas cermat gitu ya, yang untuk kalah menang pada hari itu. Kan masyarakat juga pasti pada saat mereka mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh capres-cawapres itu kan akan mengendapkan terlebih dahulu gagasan-gagasannya tersebut. Apakah gagasannya itu betul-betul bisa dilaksanakan gitu ya? Apakah hanya sekedar untuk misalnya bagaimana melakukan akrobatik diksi gitu ya, yang justru bisa menimbulkan substansinya menjadi hilang gitu. Kang Aceh. Nah, tetapi yang tadi juga kan disampaikan kalau untuk gagasan, visi misi itu kan sudah ada ruang-ruang lain nih di luar debat KPU begitu kan. Ada ruang lain yang sudah bisa dipergunakan. Melihat kondisi emosional, melihat kondisi gestur dan sebagainya menjadi hal yang penting juga tadi dikatakan oleh Mas Ciko. Tanggapannya? Sepakat nggak? Iya begini ya. Menurut saya sekali lagi biarkan masyarakat untuk bisa menilai dari soal format dan lain-lain. Tentu kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang paling ideal yang mau kita berikan kepada masyarakat gitu. Nah bagi kami tadi saya mengquote apa yang disampaikan oleh Pak Kardi ya, terkait misalnya debat ini kan kita ingin kita fokus terhadap substansi yang diperdebatkan. Pasti. Ya. Jadi pilihan kita untuk misalnya memilih mana substansi yang mau diperdalam itu kan disitulah ada peran dari panelis ya. Nah soal apa namanya teks gestur tubuh dan lain-lain iya penting gitu ya. Nah kadang-kadang kan kalau tidak bisa dipahami secara lebih jelas dari apa yang disampaikan, kan kita ini kan kadang-kadang juga suka underestimate terhadap apa yang dilakukan oleh atau yang disampaikan oleh para capres-cawapres ini. Baik. Nah karena itu untuk lebih memperdalam dari apa yang ditawarkan oleh capres-cawapres itu ya menurut saya yang diperdalamnya adalah soal substansinya.
Dan nanti biar masyarakat yang menilai apa yang menjadi gagasannya tersebut, apakah menarik atau tidak begitu. Oke, artinya walaupun itu gagasan maupun substansi, tapi gimmick juga penting tadi disampaikan. Saya mau ke Bang Jazilul. Bang Jazilul, salah satu gimmick yang kemudian bisa kita lihat pada saat debat capres adalah kostum pakaian. Tadi Bang Kirdi juga sampaikan. Kalau kemarin di debat pertama Pak Ganjar, Pak Prabowo menggunakan kemeja dengan begitu santai, dengan dilipat begitu ya, menggunakan sepatu yang juga casual, tapi berbeda dengan Pak Anies dengan menggunakan baju yang begitu formal, menggunakan jas. Apa sih arti dari kostum yang digunakan oleh Pak Anies kemarin? Bang Jazilul? Di-on-kan dulu audionya boleh dinyalakan? Ya, baju yang dipakai oleh pasangan Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin, itu menyesuaikan saja seperti busana yang ada di kertas suara. Menurut saya penting agar rakyat tahu betul nanti antara yang dilihat di debat dan yang dilihat di kertas suara. Namun memang akhirnya tampilan pada malam itu busananya sedikit formal, kalau bicara wibawa pasti akan lebih berwibawa daripada pasangan yang lain. Waduh. Bukan hanya podium, kalau soal wibawa pasti busana, penampilan, gestur itu akan menunjukkan kewibawaan. Nah yang kedua, bagi pasangan Amin, debat itu bukan sesuatu yang baru, karena sejak mahasiswa itu sudah terbiasa di forum-forum debat, terbiasa menyampaikan pikiran-pikiran, terbiasa menerima kritik, terbiasa juga memberikan masukan, sehingga apa yang disampaikan atau yang sudah dilakukan oleh KPU kemarin, saya pikir sudah bagus secara umum, tapi tinggal tadi memang panelis supaya lebih aktif, tidak harus sebanyak itu panelisnya, tapi panelis juga memiliki hak untuk menyampaikan. Yang kedua, mungkin di sesi tanya jawab, itu agak diberi waktu yang cukup supaya masing-masing dapat mengeksplor dan masing-masing juga mengetahui sesungguhnya argumen ataupun visi misi yang disampaikan itu sesungguhnya visi dan misi yang konkret atau tidak. Demikian juga masyarakat kan juga ingin mengetahui track record masing-masing, gagasan, track record, dan pengalaman. Nah, ketika debat, saya pikir perlu masing-masing juga menyampaikan track recordnya dan mempertanyakan track record masing-masing. Saya pikir itu sesuatu yang wajar saja buat pasangan Amin. Justru kalau kami sih membutuhkan waktu yang lebih panjang dikit. Baik. Waktu menjadi catatan. Jadi kalau perlu iklannya dipotong dan sesi tanya jawab ditambahi. Baik. Kalau soal podium, selama itu dibutuhkan oleh pasangan calon untuk mencatat, saya pikir tidak ada masalah. Kecuali misalkan minta mic-nya 4 supaya lantang, enggak lah. Saya pikir nanti akan lebih ribet. Nah, saya pikir memang perlu tempat untuk mencatat supaya memang kesannya setelah sesi debat disampaikan per sesi itu kayak suasana pertandingan tinju itu, masing-masing coach masuk, terus kalau tinju kan dilap handuknya gitu, ini ngasih masukan. Saya pikir ketika debat sudah cukup lah, nggak usah lagi dikerumuni. Saya pikir calon atau pasangan calon diberi ruang saja yang cukup. Tapi memang halaman KPU menurut saya kemarin sudah cukup. Selain itu cuacanya panas. Saya lihat Pak Prabowo itu berapa kali ngelap dengan tisu. Terus saya itu mengurangi estetika dan itu bukan kesalahan Pak Prabowo. Gitu. Menurut saya suasananya jangan dibuat panas. Iya, kalau kemarin banyak kekurangan dari sisi teknis, mungkin podium. Yang kedua, semua yang ada di situ itu paslon saya yakin kepanasan. Apalagi pasangan kami yang memakai jas, itu pasti panas. Saya tanya panas. Baik. Pak Prabowo yang memakai jas saja keringetan terus kan. Itu karena memang kalau ada di venue pada malam hari itu, sesungguhnya
nggak resultatif untuk dilakukan debat dari sisi suasana yang panas. Kalau untuk tinju mungkin cocok gitu, karena biar keringetan. Tapi ini kan butuh suasana yang kondusif gitu ya, ruangan yang kondusif, cuaca ruangan juga yang harus kondusif. Saya pikir itu menjadi pelajaran buat KPU ya, supaya paslon tidak lap-lap keringat terus. Sedangkan pasangan kami menahan untuk ngelap keringat kan gitu. Untuk estetika. Jadi itu menjadi koreksi yang menurut saya publik akan melihat ini kok nggak profesional ya debatnya gitu. Sementara harus butuh tisu, butuh itu, nggak ada meja, nggak ada tempat tisu, ngambil di saku kan kurang pas gitu maksud saya. Ya, semoga dicatat oleh KPU koreksi lah. Ya, terima kasih Bang Jazilul. Baik, terakhir mungkin Bang Giring untuk menanggapi mengenai apa yang kemudian dikenakan dan ditampilkan catatan akhirnya. Sebetulnya gini, kalau kita bicara tentang apa yang dikenakan, itu kan sama sekali sebetulnya nggak esensi. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, sesuatu yang tidak esensi itu kemudian yang jadi bahan jualan paling besar jadinya, gitu loh. Jangan sampai, ini tadi bilang ya, ada yang menarik kata-katanya bahwa yang pakai jas gitu lebih wibawa itu indikatornya apa? Betul kalau misalnya, coba perhatikan bahwa banyak orang Indonesia, kalau orang pakai baju mentereng dikit gitu ya, keluar mobil mewah gitu, akan lebih dihormati dikasih parkir lebih depan misalnya seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ada konglomerat kita yang datangnya pakai mobil yang biasa-biasa saja? Ada. Dulu di belakang. Bukan berarti dia orang nggak berwibawa, yang rekeningnya digitnya jauh lebih besar mereka gitu. Tapi masyarakat Indonesia sangat disayangkan melihat itu. Jadi buat saya sangat tidak fair kalau misalnya tidak disetarakan semuanya. Jadi kita lebih fair. Kalau misalnya kita bicara di negara-negara lain yang masyarakat sudah sangat dewasa. Saya nggak terima lagi kata-kata masyarakat kita sudah pintar. Setuju, masyarakat kita sudah banyak yang pintar. Sepakat. Banyak, bukan semuanya. Lebih banyak lagi yang cuman masih, oke lah ikut, figur yang dia hormatin ikut milih apa? Milih ini, oh iya deh gitu. Oh ini lebih kelihatan keren, lebih kelihatan ini lebih kelihatan, iya deh gitu. Oh ini lebih lucu, iya deh gitu. Nah biar itu nggak terjadi, fair, benar-benar esensi bagus, substansi oke, dan kemudian bisa membawakan dan melaksanakannya nanti, samain aja semua. Menurut saya. Diseragamkan itu dengan seperti apa? Apakah kemudian formal? Wah itu kan KPU yang berhak kalau gitu ya. Kalau menurut Bang Kris seperti apa harusnya? Kalau buat saya, sesuatu yang mencerminkan negara kita, kalau pakai jas kan luar nih. Dan masing-masing kan gimmicknya, ada yang pakai kemeja, ada segala macam. Batik, dah selesai. Baik, terima kasih. Mungkin menjadi catatan ya bagi KPU ya. Apakah kemudian ada perubahan? Kita tunggu saja seperti apa. Terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang Jazilul, terima kasih Kang Aceh, terima kasih Bang Giring. Bang Jazil. Sehat selalu Bapak, terima kasih. Terus jadi teman-teman.